Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang operasi-operasi dasar aljabar. Di bagian pertama kita mempelajari tentang himpunan. Dalam matematika, himpunan itu termasuk dalam unsur-unsur primitif. Nah, untuk mendeskripsikan tentang himpunan dinyatakan sebagai kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Artinya, kita dapat mengklasifikasikan objek-objek ke dalam anggota atau bukan anggota suatu himpunan. Objek di dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota, unsur, atau elemen dari himpunan tersebut. Nah, nama suatu himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan anggota dari himpunan tersebut dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, jika suatu himpunan A mempunyai anggota X, atau dengan kata lain X adalah anggota dari A, maka kita menyatakannya sebagai berikut. Sebagai contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. 2 adalah anggota dari himpunan A, maka dapat kita tulis sebagai 2 elemen A. Sedangkan 5 bukan merupakan anggota himpunan A, atau kita tulis sebagai berikut. Nah, ada beberapa cara menyatakan suatu himpunan dalam matematika. Himpunan bilangan kompleks disimbolkan dengan C kapital. Himpunan bilangan real disimbolkan dengan R kapital. Himpunan bilangan rasional disimbolkan dengan Q kapital. Himpunan bilangan bulat Z kapital. Dan juga himpunan bilangan asli disimbolkan dengan N kapital. Nah, selain dengan menggunakan simbol-simbol baku, suatu himpunan juga dapat dinyatakan dengan menggunakan kata-kata. Misalnya seperti ini. I adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 7. N adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. T adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 7. A adalah himpunan nama-nama hari di antara hari Senin dan hari Jumat. Cara berikutnya yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu himpunan adalah dengan enumerasi. Misalnya, tadi kita punya I adalah himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 7. Dengan menggunakan enumerasi, kita nyatakan himpunan ini sebagai I sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal. Begitu juga dengan himpunan berikutnya, N adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. Dengan menggunakan enumerasi, kita tulis sebagai N sama dengan buka kurung kurawal 5, 6, 7 tutup kurung kurawal. Dengan cara yang sama dapat dilakukan juga untuk himpunan T dan himpunan A pada contoh kita sebelumnya. Artinya kita mencacah setiap anggota dari himpunan kita di dalam kurung kurawal. Cara berikutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Misalnya, tadi kita punya himpunan I sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurung kurawal. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita dapat tuliskan ini sebagai berikut. I sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 7. X adalah anggota himpunan bilangan asli atau X elemen N, tutup kurung kurawal.
Begitu juga dengan himpunan N. Tadi kita punya N, anggotanya 5, 6, 7. N adalah himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita menyatakan N sebagai himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 4, X lebih kecil dari 8, X anggota bilangan bulat atau X elemen Z. Dengan cara yang sama juga kita dapat menyatakan untuk himpunan T dan himpunan A. Dalam himpunan, salah satu konsep yang sering dipelajari adalah himpunan bagian. Suatu himpunan A merupakan himpunan bagian atau disebut dengan istilah subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Misalnya, kita punya himpunan A 3, 7, 11. Himpunan B anggotanya 3, 7, 11, 12. Maka dapat kita nyatakan himpunan A sebagai subset dari himpunan B. Atau himpunan B dikatakan sebagai superset dari himpunan A. Himpunan A subset dari himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Sedangkan himpunan B superset himpunan A dinotasikan sebagai berikut. Dalam himpunan bagian, selain subset dan superset, ada juga istilahnya proper subset. Himpunan A merupakan proper subset dari himpunan B, dinotasikan sebagai berikut. Jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, namun ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Misalnya, himpunan A anggotanya 3, 7, 11. Sedangkan himpunan B anggotanya 3, 7, 11, 12. Nah, himpunan B mempunyai satu anggota, yaitu 12 yang tidak ada di dalam himpunan A. Maka dikatakan himpunan A merupakan proper subset dari himpunan B. Antara subset dan proper subset ini hampir sama. Yang membedakan adalah tanda sama dengan. Kalau subset memungkinkan himpunan A sama dengan himpunan B. Misalnya, himpunan A anggotanya 3, 7, 11. Himpunan B juga anggotanya 3, 7, 11. Maka kita dapat mengatakan himpunan A adalah subset himpunan B. Atau himpunan B adalah subset himpunan A. Tetapi himpunan A bukan merupakan proper subset dari himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Himpunan B bukan merupakan proper subset dari himpunan A. Satu konsep dalam himpunan yang sering dipelajari dalam matematika yaitu himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real ini mempunyai banyak subset. Di antaranya himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan pecahan, himpunan bilangan cacah, dan sebagainya. Himpunan bilangan real sendiri merupakan subset dari suatu himpunan bilangan kompleks, yaitu himpunan bilangan yang anggotanya adalah bilangan-bilangan berbentuk A tambah BI, dengan A adalah bilangan real, sedangkan BI adalah bilangan kompleks. Dua subset dari himpunan bilangan real yang kita sudah familiar tentunya yaitu himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan rasional adalah himpunan bilangan-bilangan yang berbentuk A per B, dengan A itu adalah anggota himpunan bilangan bulat, B anggota himpunan bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0.
Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 1/2, 2/3, 3/7, dan sebagainya. Anggota himpunan bilangan real yang tidak termasuk dalam himpunan bilangan rasional adalah bilangan irasional. Misalnya pi 3,14 sekian sekian sekian. Dua subset dari himpunan bilangan rasional yang juga saling lepas adalah himpunan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan. Himpunan bilangan bulat anggotanya adalah himpunan bilangan bulat positif 0 dan himpunan bilangan bulat negatif. Anggota himpunan bilangan rasional yang tidak termasuk dalam himpunan bilangan bulat adalah bilangan pecahan. Misalnya 1/2, 2/3, dan sebagainya. Himpunan bilangan bulat mempunyai dua subset yang saling lepas satu sama lain, yaitu himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan cacah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, himpunan bilangan cacah anggotanya adalah 0 dan himpunan bilangan bulat positif. Sedangkan himpunan bilangan bulat negatif tentu anggotanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah mempunyai dua subset juga yang saling lepas, yaitu himpunan bilangan asli yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan himpunan yang anggotanya adalah bilangan 0. Himpunan bilangan asli juga mempunyai dua subset yang saling lepas, yaitu himpunan bilangan prima dan himpunan bilangan komposit. Dengan kata lain, himpunan bilangan komposit, himpunan bilangan prima, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan negatif, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan pecahan, himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, semuanya itu adalah subset dari himpunan bilangan real. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real. Salah satu cara yang paling familiar yaitu dengan menggunakan garis bilangan real. Tanda panah di sebelah kanan itu menunjuk ke arah positif tak perhingga, sedangkan tanda panah di sebelah kiri itu menunjuk ke arah negatif tak perhingga. Setiap koordinat titik pada garis bilangan itu mewakili satu anggota dari himpunan bilangan real. Dengan kata lain, ada korespondensi satu-satu antara himpunan koordinat titik dari garis bilangan real dengan himpunan bilangan real. Cara kedua yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan notasi interval. Sebagai contoh, notasi interval kurung siku buka A, B kurung siku tutup. Notasi ini menyatakan himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan bilangan-bilangan real di antara A dan B. Dengan A dan B juga adalah anggota dari himpunan bilangan real. Dari tipenya, interval ini dikenal sebagai interval bertipe tertutup. Selain tipe tertutup, ada beberapa interval lainnya atau beberapa tipe interval lainnya. Misalnya interval bertipe terbuka itu dinyatakan dengan menggunakan kurung biasa. Misalnya kurung biasa A, B, kurung biasa. Oke. Itu menyatakan himpunan yang anggotanya adalah bilangan-bilangan di antara A dan B. Namun A dan B tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Dengan A dan B adalah bilangan real. Secara lengkap, tipe, jenis notasi interval, notasi himpunan, dan grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Pada himpunan bilangan real berlaku dua operasi binar, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, kedua operasi binar ini memenuhi beberapa sifat, diantaranya bersifat tunggal. Bersifat tunggal itu artinya jika dua anggota himpunan bilangan real, kita misalkan A dan B, dikalikan,
ataupun dijumlahkan akan menghasilkan suatu elemen yang bersifat tunggal atau menghasilkan suatu anggota himpunan bilangan real yang juga bersifat tunggal. Misalnya, 2 kali 3 sama dengan 6. 6 itu tunggal. Hanya ada satu hasil perkalian antara 2 dan 3 yaitu 6. Atau 2 tambah 4 sama dengan 6. Artinya, hasil penjumlahan dari 2 dan 4 hanya akan menghasilkan satu bilangan real saja, yaitu 6. Yang kedua bersifat tertutup. Artinya apa? 2 anggota himpunan bilangan real jika dijumlahkan atau dikalikan akan menghasilkan suatu bilangan yang juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Misalnya, 5 kali 3 sama dengan 15. 15 anggota himpunan bilangan real. Begitu juga dengan 5 dan 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 itu adalah anggota dari himpunan bilangan real. Begitu juga dengan 5 dan 3. 2 anggota himpunan bilangan real jika dikalikan atau dijumlahkan hasilnya juga adalah anggota dari himpunan bilangan real. Yang ketiga, yang sudah kita kenal dari dulu, yang masih ingat tentu ada sifat komutatif. Jika A anggota himpunan bilangan real, B anggota himpunan bilangan real, A tambah B sama dengan B tambah A, yang juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Yang keempat, asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dengan A dan B dan C adalah anggota dari himpunan bilangan real. Kemudian ada eksistensi elemen kesatuan. Artinya, untuk setiap S anggota himpunan bilangan real, ada 0 yang juga anggota himpunan bilangan real, sehingga S tambah 0 sama dengan S. Itu untuk operasi penjumlahan. Sedangkan untuk operasi perkalian, untuk setiap S anggota himpunan bilangan real, ada bilangan 1 yang juga adalah anggota dari himpunan bilangan real, sehingga S dikalikan dengan 1, hasilnya pasti adalah S, yang juga adalah anggota himpunan bilangan real atau menghasilkan dirinya sendiri. Selain elemen kesatuan, ada juga yang namanya eksistensi inverse. Artinya, baik untuk operasi penjumlahan ataupun operasi perkalian, ada suatu bilangan yang jika dijumlahkan atau dikalikan akan menghasilkan elemen kesatuan. Ingat yang sebelumnya, untuk penjumlahan elemen kesatuan kita adalah 0. Kenapa? Karena S tambah 0 sama dengan S. Untuk operasi perkalian elemen kesatuan kita adalah 1. Karena S kali 1 sama dengan S. Nah, eksistensi inverse maksudnya untuk operasi penjumlahan ada bilangan negatif S. Untuk setiap bilangan S anggota himpunan bilangan real selalu ada bilangan negatif S. Sedemikian sehingga jika dioperasikan S tambah negatif S sama dengan 0 atau akan menghasilkan elemen kesatuan. Begitu juga dengan perkalian. Untuk setiap S elemen himpunan bilangan real, selalu ada 1 per S yang juga anggota himpunan bilangan real, sehingga S kali 1 per S sama dengan 1, yang merupakan elemen kesatuan untuk operasi perkalian. Selain itu, operasi yang lain yang sifat-sifat operasi yang lain yang kita sudah kenal dari SD antara lain distributif, yaitu sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Itu juga merupakan salah satu dari sifat-sifat dari operasi bilangan real. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat lainnya dari operasi bilangan real yang akan sering digunakan dalam mempelajari aljabar.
Sifat-sifat ini nanti akan dibuktikan ketika kalian mempelajari tentang analisis real. Silakan diperdalam materi yang telah dipelajari hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.